Setelah beberapa tahun, PT KAI melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia terkait distribusi uang melalui kereta api. Untuk mendukung hal tersebut, muncullah inovasi baru yang hadir di 2023 ini, yaitu pemasangan CCTV dan penambahan fasilitas AC yang dipasang di beberapa gerbong bagasi khusus. Kita akan melihatnya di Karawang pada hari Selasa 14 Maret 2023. Sebagai tambahan, untuk video kali ini ada juga dua tempat lainnya yang ikut dimasukkan, yaitu rekaman hunting kereta api pada 1 Februari 2023 dan 27 Desember 2022. Dan ini merupakan video revisi dengan penambahan dan perubahan struktur video. Juga kedepannya akan seperti ini, yaitu durasinya minimal di atas 1 jam. Makin panjang, makin asik, dan makin seru. Oke, sambil menunggu target utama lewat, yuk kita hunting kereta api dulu di stasiun Karawang. Oke, ini kereta api Airlangga 7050A. Ada yang aneh dari kereta ekonomi 5-nya, yaitu K3096004BL. Seharusnya kereta ini masih dimiliki oleh depo SBI. Namun terjadi kesalahan penulisan cap depo karena hingga kini belum ada kabar mengenai mutasi kereta yang baru. Namun hal ini tidak mempengaruhi penumpangnya. Berikutnya, kereta api Cikuray 7047B. Walaupun di stasiun Karawang ini untuk peron tingginya ada di antara jalur 1 ke jalur 2, namun kereta api Cikuray ini tetap dimasukkan ke jalur 3. Karena kan kalau kedatangan kereta ini menuju ke arah Jakarta, biasanya lebih banyak penumpang yang turun. Lagi pula, di beberapa kereta disediakan tangga untuk membantu proses turun penumpang. Lalu ini kereta api Bangunkarta 122C. Hari ini pada kereta makannya memakai M1 07801 PWT yang baru saja selesai menjalani perawatan di Balayasa Manggarai. Kereta M1 begini sangat jarang bisa dilihat saat terang hari di Jakarta, kecuali di Kereta Api Purwojaya. Tapi kan di Kereta Api Purwojaya itu di Jakartanya ketika hari udah gelap. Lalu ini kereta api Argo Parahyangan tambahan 39. Coba perhatikan XW2 yaitu K1018121 Jak. Kereta tersebut merupakan mantan depo Malang yang dimutasi ke Jakarta pada Februari 2022 lalu. Berarti, kereta XW2 tersebut dulunya pernah dipakai di kereta api Kertanegara ketika masih menggunakan rangkaian stainless steel. Kemudian ini kereta api Saunggalih 153A, kabarnya untuk penjualan tiket kereta api tambahan lebaran udah dibuka. Namun, tidak ada sama sekali kereta api Saunggalih tambahan. Padahal,
di beberapa tahun yang lalu pernah ada kereta api saung galih tambahan ketika angkutan lebaran. Apa mungkin karena rutenya itu yang nanggung? Kemudian ini kereta api Argo Parahyangan tambahan 50F. Walaupun sekarang lokomotifnya 20653 sudah dimutasi dari SDT menjadi BD, namun hari ini lokomotif tersebut masih dapat untuk berdinas rangkaian kereta api yang dimiliki oleh depo SDT. Berarti tidak harus berdinas kereta api yang dipegang depo BD saja, melainkan bebas. Berikutnya kereta api Jakatingkir 258C. Kereta ini sekarang sudah tidak lagi berhenti luar biasa di stasiun Karawang. Kenapa nomor dan status dari kereta ini tidak berubah? Itu karena apabila hanya berhenti luar biasa, hal tersebut tidak mempengaruhi jadwal yang udah ada, kecuali apabila dibuat berhenti normal, baru dapat merubah jadwal. Lalu ini kereta api Menoreh 263 tidak hanya memakai rangkaian bekas kereta api Bawangkarta, tapi ternyata kereta yang awalnya dipinjamkan untuk kereta api Bawangkarta, Cikuray ataupun Jayabaya, sekarang kereta pinjaman tersebut malah dipinjam juga oleh kereta api Menoreh ini, yaitu K3011218 SDT dan K3011222 SDT. Kemudian ini kereta api Fajar Utama YK 143B. Hari ini kereta makannya belang bukan memakai yang stainless steel, yaitu M106503YK. Kereta ini ternyata tidak ditahan di stasiun ini, padahal jarak dengan kereta di belakangnya itu hanya berbeda 4 menit saja. Berikutnya kereta api Argo Parahyangan tambahan 49A. Walaupun cuma beda 4 menit dengan kereta di depannya, tapi kereta ini masih yakin untuk dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Berarti jaraknya itu dirasa udah cukup aman, jadinya tetap ekspres. Lalu ini kereta api Argo Sindoro tambahan 7002. Ini kereta makannya juga belang, yaitu malah memakai yang baru dengan nomor M101603 SMC. Ini lokomotifnya ternyata cuma beda 1 angka aja. Kalau ini nomor urutnya 66, sedangkan di 49A sebelumnya bernomor urut 65 dan sama-sama lokomotifnya depo SMC.
Kemudian ini kereta api Taksaka 81C. Hari ini setelah kereta pembangkit adalah kereta F1 yaitu K1-1907YK. Artinya kereta luxury Taksaka hari ini tidak dibawa. Akibatnya penempatan kereta makan menjadi bergeser, yaitu di antara kereta eksekutif 3 ke kereta eksekutif 4. Jadinya kereta eksekutif 9 tambah jauh dari M1. Selanjutnya kereta api Argo Parahyangan tambahan 52B. Kereta pembangkitnya belang, bukan memakai yang stainless steel, yaitu P09802 SDT. Walaupun belang, tapi penempatan kereta pembangkitnya tetap seperti biasa, yaitu diletakkan di sampingnya kereta eksekutif 1, bukan di sampingnya kereta premium. Lalu ini kereta api berantas 110A. Pada kereta ekonomi 2-nya memakai K3-08524YK. Berarti meminjam satu kereta punya depo Yogyakarta yang biasanya dipakai oleh kereta api Progo maupun kereta api Tegal Bahari. Padahal ini udah dikurangi dari 6 menjadi 5 ekonomi, tapi kenapa masih butuh meminjam dari kereta lain? Berikutnya kereta api Argo Laut 7C. Ternyata kereta ini tetap membawa kereta luxury. Jadi bagi penumpang yang biasanya naik kereta api Taksaka luxury, sebagai alternatif mungkin untuk sementara dapat beralih ke kereta api Argo Laut luxury yang kapasitasnya itu lebih banyak meskipun model tempat duduknya berbeda. Selanjutnya, kereta api Kertajaya 256A. Ini udah masuk pertengahan bulan Maret 2023. Ditambah beberapa hari lagi akan memasuki bulan Ramadan. Tapi kereta ini masih diperpendek rangkaiannya seperti ketika Januari 2023 lalu. Entah mau sampai kapan begini, padahal kalau lebaran itu banyak yang butuh kereta api. Kemudian ini kereta api Argo Cirebon 23F, menyusul kereta api barang kontainer yang ditahan di Jor 4 Stasiun Karawang. Padahal seharusnya di waktu ini yang menempati Jor 4 harusnya kereta api Walahar Express. Namun karena di waktu yang hampir bersamaan ada kereta api barang juga, jadinya berubah kondisinya. Berikutnya, kereta api Argo Parahyangan tambahan 40. Kereta ini sekarang sudah tidak lagi menyusul kereta api Walahar Express 390 karena K390-nya sudah diubah jadwalnya menjadi siang hari. Namun,
Rangkaian dari 390A masih dapat terkena susul oleh kereta ini ketika 390A-nya sudah berganti dinaskan menjadi kereta api lokal Garut Cibatuan. Lalu ini kereta api Serayu 304-301A. Kereta ini menjadi salah satu kereta yang paling cepat habisnya ketika pemesanan tiket lebaran udah dibuka. Untuk yang tidak kebagian, mungkin dapat menggunakan kereta yang lain atau menunggu seseorang untuk membatalkan tiket kereta ini. Namun agak sulit. Berikutnya, kereta api Bawangkarta 121D. Semenjak kereta ekonominya diubah menjadi memakai kereta ekonomi modifikasi, kereta ini tidak perlu repot lagi untuk menggeser posisi kereta ekonominya, karena udah tidak ada lagi kereta difabel di rangkaian ini. Jadi mau geser kemanapun tidak masalah. Selanjutnya, kereta api Brawijaya 74A. Pada kereta X1-nya Belang malah memakai yang stainless steel, yaitu K1018009 Jak. Kalau tahun lalu untuk dari Jakarta biasanya X18 yang beda sendiri, tapi kali ini justru kereta X1 dari Jakarta yang beruntung karena dapat kereta eksekutif model yang baru. Kemudian ini kereta api Gumarang 128A. Ada pertukaran kereta yang baru dilakukan kemarinnya di perjalanan 127A, yaitu K1011641 SBI diganti oleh K1018604 SLO dan K1011704 ML diganti oleh K1018603 SLO. Jadi hari ini gagal dapetin membelang dari kereta ini ya, karena udah diganti ketika di Surabaya kemarinnya. Lalu ini kereta api Argo Parahyangan 41B. Seharusnya 9 menit yang lalu yang harusnya lewat duluan di sini adalah kereta api Argo Bromo Anggrek 1B. Namun udah 9 menit berlalu masih belum lewat juga kereta api Argo Bromo Anggreknya. Yang lewat duluan justru kereta api Argo Parahyangan 41B. Berarti 1B-nya itu terlambat. Berikutnya, kereta api Mataram So 35B. Hari ini X12-nya memakai K1011942YK. Ketika kereta ini memakai sarana dari depo Yogyakarta, jadi teringat ketika zamannya kereta ini masih cuma sampai Lempuyangan aja. Karena sebelum diperpanjang rutenya ke Solo, kereta ini juga sempat dipegang oleh depo YK.
Selanjutnya, kereta api Argo Sindoro 12A. Kayaknya emang kebalik itu antara kereta makan Argo Sindoro reguler dengan Argo Sindoro tambahan. Untungnya, cuma kereta makannya aja yang kebalik. Untuk kereta pembangkitnya tetap seperti biasa, tidak ikutan kebalik seperti kereta makannya. Lalu, ini kereta api Argo Bromo Anggrek 1B terlambat sekitar 44 menit. Karena ketika di Semarang, lokonya mengalami sesuatu ketika dalam kecepatan tinggi. Karena kondisi lokonya tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, akhirnya minta loko pengganti yang ada di depo Semarang Poncol. Walaupun jarak dari Semarang Poncol ke Semarang Tawang cukup dekat, tapi kan loko penggantinya itu harus disiapkan dulu. Makanya agak lama proses pergantiannya. Inilah target incarannya, yaitu kereta api Jayabaya 106-107 spesial rangkaian panjang 14 kereta. Hari ini membawa 3 gerbong bagasi angkutan Bank Indonesia ditambah 1 KMP3 yang membantu untuk keperluan tersebut. Jadi pengiriman ini hanya dari Jakarta ke Semarang aja, berkaitan dengan distribusi uang dalam jumlah yang banyak. Ini kereta api Bogowonto 137C hari ini menjadi terlambat 9 menit. Apa karena pengaruh dari keterlambatan kereta api Argo Bromo Anggrek? Lalu ada rombongan yang menyewa kereta luar biasa, namun mereka hanya menyewanya di rute yang tidak jauh, yaitu hanya Jakarta-Bandung. Namun, kita akan melihat pengiriman ketika kembali ke Jakarta di Kelari pada hari Rabu 1 Februari 2023. Oke, ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan 104C. Hari ini tepat waktu karena kereta api Walahar 388 di depannya hari ini sesuai dengan waktunya. Maksudnya, ketika KA 388 berangkat dari stasiun Cikarang, itu tidak terlambat keretanya, sehingga tidak menghambat perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini. Dengan begitu, kereta api Walahar 388 juga dapat diberangkatkan tepat waktu sesuai jadwal dari stasiun Kelari.
Barusan, keberangkatan kereta api Walahar Express 387A. Kereta ini terlambat 7 menit. Tadi, ketika masuk stasiun Kelari, kereta ini pas banget datang setelah kereta api Gaya Borobudur Selatannya lewat di sini di waktu yang bersamaan. Jadi, proses turun penumpangnya tidak terganggu atau tidak terhalang karena kereta yang akan menghalangi penumpang sudah lewat duluan. Kemudian ini kereta api Cikuray 7047B cuma terlambat 1 menit. Kenapa cuma terlambat 1 menit? Karena seharusnya kereta ini bertemu dengan KLB rombongan ketika di stasiun Padalarang. Namun, karena hari ini KLB rombongan tersebut mengalami keterlambatan, jadinya kereta api Cikuray mungkin tidak jadi bersilang dengan KLB di stasiun Padalarang. Namun, tempat bertemunya menjadi pindah di stasiun setelah stasiun Padalarang. Lalu ini kereta api Airlangga 7050A. Kereta ini termasuk kereta ekonomi dengan stasiun pemberhentian yang sangat banyak di lintas utara. Namun, kereta ini tidak ditugaskan untuk melayani gerbong bagasi kargo. Berarti untuk layanan tersebut, semua dipusatkan pada satu kereta api yang di lintas utara, yaitu kereta api Parsel Utara. Makanya nggak usah heran kalau kereta api Parsel Utara itu lebih panjang dari kereta api Parsel yang lainnya. Berikutnya kereta api Bangunkarta 122C. Sekarang kereta ini jadi terlihat mirip seperti kereta api Singasari, namun hanya berbeda jumlah aja pada kereta penumpangnya. Dan setelah beberapa hari, pada kereta ekonomi modifikasi itu capnya masih bertuliskan Depo YK. Berarti belum permanen alias masih dipinjamkan untuk kereta api Bangunkarta. Kecuali apabila nantinya cap depo tersebut udah bukan YK lagi. Kemudian ini kereta api Limas Priok Cargo 2520 lewat 9 menit setelah kereta api Bangunkarta. Biasanya kereta ini lewat setelah kereta api Airlangga. Mungkin karena nggak keburu untuk segera lewat setelah kereta api Airlangga, jadi kereta ini memilih untuk jalan di belakang kereta api Bangunkarta. Soalnya ada lagi kereta api jarak jauh dari arah barat, yaitu sekitar 40 menit kemudian. Jadi kereta ini aman dari penyusulan karena jaraknya jauh dari kereta api jarak jauh. Selanjutnya, kereta api Argo Parayangan tambahan 39 ketika di perjalanan
Sepertinya kereta ini sempat bertemu dengan kereta luar biasa rombongan GMRBD karena hari ini perjalanan KLBKP 13002 mengalami keterlambatan kurang lebih sekitar 30 menit ketika akan sampai di stasiun Bandung. Karena sejak awal ketika berangkat dari Jakarta, memang KLB-nya itu jalan setelah kereta api Argo Bromo Anggrek 2B berangkat dari stasiun Gambir. Berikutnya, kereta api Saunggali 153A. Biasanya di belakang kereta api Saunggali adalah kereta api Menoreh 263. Namun sayang sekali, hari Rabu ini kereta api Menoreh tidak beroperasi untuk kedua arah. Justru mulai beroperasinya itu besok, yaitu hari Kamis. Jadi, setelah kereta api Saunggali 153A ini, untuk dari arah timurnya ada lagi nanti yaitu kereta api Fajar Utama YK. Meskipun kadang tidak menentu antara 143B duluan atau 49A duluan yang lewat. Kemudian, kereta api Argo Parahyangan tambahan 50F. Biasanya setelah K50F ini, di belakangnya adalah kereta api Jakatingkir 258C. Namun sayang sekali hari ini malah tidak jalan. Kalau begitu, di belakang K50F ini adalah kereta api angkutan barang kontainer, yaitu KA 2518. Meskipun berkurang satu kereta api penumpang jarak jauhnya, setidaknya ada yang menggantikan, walaupun lewatnya bisa kapan aja. Inilah kereta api Limas Priok Cargo 2518. Hari ini bawa 3 gerbong yang isinya kontainer kemungkinan milik KAI Logistik. Karena di kontainer itu terdapat tulisannya. Untuk lokomotifnya sekarang udah memakai cap depo SDT. Berarti udah resmi tuh pindah rumah. Lagi pula sekarang kan udah memasuki bulan Februari. Jadi harusnya udah mulai diganti cap depo lokomotifnya. Lagi pula kan udah dimutasi dari Januari. Berikutnya, kereta api Fajar Utama YK 143B. Hari ini kecepatan 8 menit karena tidak terkena penyusulan oleh kereta api Argo Parahyangan tambahan 49A ketika di stasiun Cikampek. Padahal KLB rombongan udah sampai di Bandung beberapa menit setelah K39 berangkat dari Bandung. Namun, kenapa kereta api Argo Parahyangan tambahan 49A malah mengalami keterlambatan, sehingga tidak menyusul 143B ini?
ini kedatangan kereta api Walahar Express 390A. Apabila kereta ini masuk di Jor 2 stasiun Kelari, maka kereta ini tidak perlu berhenti terlalu maju, karena jika sudah melewati satu wesel saja, itu sudah cukup untuk saatnya berhenti. Jadi kalau naik KA390 ini akan sangat berbeda rasanya jika dibandingkan ketika naik KA388, yaitu berbeda posisi keretanya ketika berhenti di stasiun Kelari. Ini dia kereta api Argo Parahyangan tambahan 49A. Hari ini terlambat 7 menit. Oh iya, ada yang beda nih. Sekarang kan hari Rabu. Lalu kenapa 49A ini dijalankan? Padahal biasanya kereta ini cuma jalan di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Itu ketika di bulan Januari 2023. Apa karena penumpang di lintas Bandung-Jakarta sekarang lebih meningkat? Makanya PT KAI menambah perjalanan kereta api Argo Parahyangan. Kemudian kereta api Taksa K81C hari ini K1018-125 Jak yang sebelumnya dipinjamkan untuk depo Yogyakarta kini udah dilepas, karena sekarang kereta api Taksa K udah bisa kembali rangkaiannya menjadi memakai livery hybrid pada semua kereta eksekutifnya di perjalanan 81C. Namun untuk kereta api Taksa K yang satu lagi saya belum melihatnya apakah udah kembali normal juga atau masih belang seperti ketika Januari 2023 lalu. Berikutnya, kereta api Argo Sindoro tambahan 7002. Ini juga agak beda, padahal hari ini kan hari Rabu. Dan biasanya kalau hari Selasa dan Rabu, kereta ini lebih sering tidak jalan di bulan-bulan sebelumnya. Apakah ini menandakan pengguna kereta api di lintas Jakarta-Semarang udah mulai meningkat? Karena nggak mungkin juga PT KAI menjalankan kereta api apabila target pasarnya tidak banyak. Lalu ini kereta api Argo Parahyangan tambahan 52B. Hari ini di kereta premium 1 memakai K301875 SBI dan di premium 2 memakai K301967 SBI. Pantesan aja itu kereta api Kertajaya kok jadi pendek. Taunya beberapa keretanya dipinjamkan untuk kereta api Mutiara Selatan dan kereta api Argo Parahyangan tambahan. Selagi menunggu kereta yang sedang perawatan akan selesai dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian kereta api Argo Laut 7C. Hari ini kereta eksekutif yang masih memakai livery Natal dan Tahun Baru 2023.
cukup lama juga ya, bisa bertahan hingga memasuki bulan Februari 2023 ini. Dan sepertinya akan dilepas juga itu. Jadi nantinya kereta api Argo Lao akan terlihat seperti biasa aja. Namun tenang aja, untuk kereta api Argo Lao sering kebagian stiker tematik yang baru, karena termasuk kereta api unggulan. Berikutnya, kereta api berantas 110A, karena kereta ekonomi modifikasi udah diambil oleh kereta api Bangunkarta. Berarti untuk sekarang kereta api berantas masih akan memakai kereta ekonomi model hadap depan, padahal kereta api berantas udah dikurangi kapasitasnya dengan cara menutupi kursi baris C. Tapi kalau ternyata keretanya sama aja, rasanya itu agak aneh ya kalau dikurangin juga tapi nggak diganti. Inilah target pertama, yaitu KLB kirim rangkaian BD Jak. Jadi karena rombongan hanya menyewa untuk rute Jakarta-Bandung saja hari ini, jadi baliknya itu cuma kosongan. Makanya akan langsung dikirim ke Jakarta Kota. Padahal cuma nyewa rute Jakarta-Bandung, tapi mahal juga kereta yang disewanya. Ada kereta wisata Nusantara dan kereta wisata Jawa. Jadi tidak hanya kelas eksekutif yang disewa. Lalu ini kereta api Limas Prio Cargo 2519A melintas 10 menit di belakang kereta luar biasa. Ternyata kereta ini mengalah untuk membiarkan KLB duluan yang lewat. Dan pas banget KLB di depan kereta ini juga lewat di belakang kereta api Argo Lao yang jaraknya itu cuma beda 11 menit. Jadi tidak mengganggu perjalanan kereta api penumpang, baik itu KLB kirim rangkaian maupun kereta api barang kontainer ini. Kemudian ini kereta api Kertajaya 256A. Sekarang udah ketahuan kenapa kereta ini jadi pendek. Ternyata beberapa keretanya ada yang disebarin untuk membantu kereta yang sedang kekurangan sarana. Sebenarnya untuk depo SDT itu ada kereta ekonomi dengan model hadap depan, tapi kapasitasnya itu 80 tempat duduk. Kenapa bukan itu aja yang dipakai untuk menggantikan kelas premium untuk sementara? Mungkin takut diprotes kalau itu terjadi ya, soalnya kan beda jauh. Lalu ini keberangkatan kereta api Walahar Express 389. Padahal setiap saya kesini itu pengen banget dapetin momen perubahan tempat penyusulan. Tapi yang terjadi justru keretanya itu tetap normal seperti biasa. Jadinya sulit juga kalau mau dapetin momen perubahan tempat penyusulan. Karena hal itu hanya akan terjadi jika kereta api yang akan disusulnya mengalami keterlambatan.
Berikutnya, kereta api Argo Cirebon 23F. Walaupun mulai hunting kereta api di sini bukan dari pagi, tapi dari siang, tapi masih bisa untuk mendapatkan kereta api Argo Cirebon. Bahkan bisa 2 kali dapat kereta api Argo Cirebonnya, yaitu KA23F dan KA25. Walaupun KA23F ini berstatus fakultatif, tapi kenyataannya kan sekarang itu jalan setiap hari. Meskipun memang benar ketika awal-awal GPK 2021, KA23F ini memang jarang dijalankan. Kemudian ini kereta api Bangunkarta 121D. Kereta ini akan tiba di tujuan akhir ketika sore hari di Jakarta dan akan digunakan lagi rangkaiannya untuk esok hari ketika siang. Berarti kan rangkaian kereta api Bangunkarta ketika di Jakarta itu waktu istirahatnya lama sekali. Jadi apakah di GPK berikutnya kereta ini masih akan begitu atau justru dipersingkat waktu istirahat ketika di Jakartanya? Lalu ini kereta api Serayu 304-301A membawa gerbong bagasi kargo yaitu B00911 dengan berisi barang dinas. Seperti biasa, kereta bagasi ini sering dibawa oleh kereta api Serayu dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya. Tapi gerbong bagasi ini bukan berisi barang-barang yang biasanya untuk penumpang umum. Jadi gerbong ini termasuk khusus. Ini kereta api Argo Parahyangan tambahan 40, kabarnya untuk esok hari yaitu 2 Februari 2023 akan ada yang menyewa kereta panoramik dan akan dipasang di kereta api Argo Parahyangan. Jadi, 1 hari sebelum kereta panoramik akan dipasang atau dipakai oleh kereta api Argo Wilis pada 3 Februari 2023, ternyata sempat akan dipakai dulu oleh rombongan yang menyewa di kereta api Argo Parahyangan. Lalu, di kereta api Argo Parahyangan yang manakah itu? Ini kedatangan kereta api Kalmas Kargo 2525 mengakhiri perjalanan di stasiun Kelari. Sebelum masuk stasiun Kelari, kereta ini menunggu kereta api Argo Parahyangan tambahan 40 lewat terlebih dahulu. Karena untuk akses masuk ke jalur 1 harus menyeberang dulu lewat jalur 2. Baru habis itu masuk ke wesel jalur 1. Seperti biasa, kereta ini berhenti namun tidak menghalangi penyeberangan. Berikutnya kereta api Argo Bromo Anggrek 1B. Kalau ternyata kereta panoramik itu bisa disewa, selain menaikinya di perjalanan reguler, kalau begitu mungkin bisa aja apabila kereta api panoramik dipasang di kereta api Argo Bromo Anggrek ini. Apabila ada suatu rombongan yang mau menyewanya dan meminta dipasang di kereta ini. Tapi kalau begitu,
harus ada yang dikurangi dong kereta eksekutif di kereta api Argo Bromo Anggreknya. Kemudian ini kereta api Brawijaya 74A lewat 2 menit setelah kereta api Argo Bromo Anggrek. Berarti tadi itu bisa aja terjadi momen perpasan antara 1B dengan 74A. Tapi sayang sekali mereka berdua ketemunya bukan di sini. Namun kereta api Brawijaya 74A bertemu dengan kereta api Kalmas Kargo 2525 di stasiun Kelari. Meskipun untuk KA 2525-nya udah nggak berangkat karena memang udah sampai di tujuan akhir. Lalu ini kereta api Bumarang 128A. Kalau kereta api Kertajaya bisa membantu kereta lain, namun untuk kereta api Bumarang apabila kelas bisnisnya itu tidak dikurangi, apakah masih bisa jika membantu kereta lain? Tentu bisa, karena beberapa hari yang lalu ada rangkaian kereta api Malabar yang dipinjamkan satu kereta bisnis punya kereta api Bumarang, yaitu K2 08021 SBI. Itu karena kereta cadangan kelas bisnis kereta api Malabar itu hanya ada 1 unit saja. Gerakan langsirnya lumayan cepat ya, karena setelah melewati wesel, beberapa detik kemudian langsung dibelokkan weselnya untuk menuju tempat bongkar muat.
Berikutnya, kereta api Argo Parahyangan 41B. Jadi besok kereta ini akan dikurangi satu kereta premium karena akan dipasang dua kereta panoramik dan juga kereta pembangkitnya itu akan diganti. Untuk besok akan memakai P09501 Jak. Karena biasanya kalau ada rombongan penting yang ditugaskannya itu adalah pembangkit tersebut. Dan nggak usah khawatir karena P09501 udah bisa dipacu hingga 120 km per jam. Inilah target kedua, yaitu kereta api Mataram Sao 35B spesial membawa dua kereta wisata luar dinas, yaitu K108213 Jak kereta wisata Imperial dan SI 06702 Jak kereta wisata Bali. Pada kemarinnya itu disewa oleh rombongan yang menyewa dari Jakarta ke Jogja, dan dipasangnya itu juga di kereta api Mataram tapi yang Sao 36D. Akibatnya dua kereta premium pada kereta api Mataram dilepas untuk memasang kereta wisata. Dari sebelumnya 7 premium menjadi 5 premium aja. Berikutnya, kereta api Poncol Nambo Service 2747F. Sebetulnya, ketika melintas di stasiun Kelari, nomor kereta ini masih dihitung sebagai KA2747F. Sementara untuk KA2746F baru akan dihitung setelah kereta ini sampai di stasiun Kampung Bandan. Sayangnya, ketika mengarah ke stasiun Nambo, kereta ini dalam keadaan kosongan. Kalau yang beri semen itu justru nanti ketika arah sebaliknya. Berikutnya, kereta api Bogowonto Sao 37C. Kenapa dua kereta wisata yang dibawa oleh kereta api Mataram tadi tidak dibawa saja oleh kereta api Bogowonto ini? Padahal kereta api Bogowonto hari ini cuma bawa 10 kereta aja. Dalam artian masih cukup apabila ditambah dua kereta lagi. Tapi sayangnya kereta api Bogowonto itu mulainya dari Lempuyangan, bukan dari Solo Balapan. Jadi mungkin biar nggak ribet, akhirnya dibawa lagi sama kereta api Mataram. Kemudian ini kereta api Argo Sindoro 12A. Apabila kereta api Argo Sindoro tambahan mulai berjalan, berarti sekarang penumpangnya terbagi dua. Ada yang memilih untuk tetap memakai kereta api Argo Sindoro, dan ada juga yang memilih untuk memakai kereta api Argo Sindoro tambahan. Karena rangkainya beda jenis, jadi kembali lagi pada pilihan penumpangnya
mau naik kereta yang seperti apa di rute Jakarta-Semarang. Berikutnya, Dinas Lokomotif L25252. Ternyata hari ini, lokomotif Dinas Kereta Api Kalmas Kargo lumayan cepat bertugas di stasiun Kelarinya. Jadi setelah kereta api Argo Sindoro 12A lewat di sini, habis itu langsung berangkat lokomotifnya. Lokomotif ini akan istirahat di stasiun Cikampek. Berikutnya, kereta api Jayabaya 106-107. Apabila kereta api Bawangkarta diganti model kereta ekonominya, berarti sekarang kereta api Jayabaya sudah tidak mirip lagi seperti kereta api Bawangkarta. Kereta api Jayabaya ini termasuk lama sekali waktu istirahat ketika di Jakartanya, karena tidak lagi menggunakan sistem berbagi rangkaian. Namun apakah di KPK berikutnya kereta api Jayabaya akan tetap seperti ini? Lalu ini kereta api Argo Cirebon 25. Kereta ini memakai rangkaian dari kedatangan kereta api KA20F ketika di stasiun Tegal. Padahal untuk KA20F ketika dari Jakarta, itu yang berangkat duluan adalah kereta api Tegal Bahari 320A. Tapi kenapa rangkaian ini bisa lebih cepat langsung kembali ke Jakarta dan menjadi berada di depan kereta api Tegal Bahari? Berarti kan kereta api Tegal Bahari ini lama sekali itu untuk sampai di stasiun Tegalnya. Terakhir yaitu kereta api Bima 76E menjadi kereta api jarak jauh pemberangkatan sore dari Jakarta tujuan Surabaya Gubeng lewat Yogyakarta. Tapi belum ada loh kereta api jarak jauh pemberangkatan pagi dari Jakarta tujuan Surabaya Gubeng lewat Yogyakarta. Dengan melihat sudah aktifnya jalur ganda di banyak tempat, apakah memungkinkan apabila diadakan kereta seperti Bima namun versi paginya? Kemudian, berikut adalah dokumentasi ketika libur Natal dan Tahun Baru 2023 di Stasiun Lembah Abang pada hari Selasa 23 Desember 2022. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan 104C hari ini pada kereta eksekutifnya sama-sama memakai angkatan 1967. Namun dari kedua kereta eksekutif tersebut, keduanya berbeda model jendela. Untuk eksekutif 1 modelnya itu seperti kereta api Argo, sementara untuk eksekutif 2 modelnya itu seperti kaca pesawat. Jadi sebenarnya dua-duanya itu tidak ada yang asli modelnya, karena keduanya itu hasil modifikasi dari model sebelumnya. Lalu ini kereta api Argo Sindoro tambahan 7001. Jadi walaupun di sini tidak sempat atau bahkan tidak bisa untuk merekam kereta api Argo Sindoro 11A apabila baru turun dari kereta api Walahar 388. Namun
Sebagai gantinya, di sini kita masih bisa untuk mendapat kereta api Argo Sindoro yang satunya lagi, yaitu kereta api Argo Sindoro tambahan. Untuk Nataru 2023 ini sebenarnya hampir mirip rangkaiannya, jadi nggak rugi juga kalau kelewat 11A-nya. Barusan, kereta api Argo Parahyangan tambahan 47A. Walaupun ketika Nataru 2023, kereta Priority hampir dibawa setiap hari oleh kereta ini, namun penempatan kereta Priority-nya masih sama seperti biasa, yaitu dipasang di paling ujung, bukan di tengah-tengah antara kereta eksekutif dengan kereta pembangkit. Itu karena sifat dari pola operasi kereta Priority ini walaupun setiap hari, tapi kan hanya ketika Nataru aja. Barusan kereta api Airlangga 7050A. Walaupun peminat dari kereta api Airlangga ini cukup banyak, apalagi ketika libur Nataru 2023 ini, pastinya semakin banyak orang-orang yang mengincar tiket kereta api ini. Makanya kan sering kehabisan tuh. Namun kereta ini tidak bisa ditambah kapasitasnya. Itu karena terbentur oleh aturan kereta PSO. Jadi, nggak bisa sembarangan menambah kapasitas, kecuali kalau kereta tersebut tidak diberi PSO maka bisa bebas. Barusan kereta api Ronggo Kargo 2527. Kirain yang mau lewat adalah kereta api Bongkarta. Taunya dari arah timur, tahu-tahu muncul kereta api Ronggo Kargo ini. Makanya barusan rekamnya itu nggak dari jauh, soalnya lagi fokus nungguin kereta api muncul dari arah barat. Tapi untungnya masih sempat untuk rekam kereta ini. Berikutnya, kereta api Bangunkarta 122C. Hari ini, di kereta eksekutifnya dari eksekutif 2 sampai eksekutif 4, semuanya memakai kereta eksekutif angkatan 2002. Namun, pada eksekutif 1 justru malah memakai kereta eksekutif angkatan 1996, yaitu K1 09603 Jak. Walaupun eksekutif 1 sama-sama memakai model jendela lebar, tapi tetap ada perbedaan yang sangat jelas, yaitu jendelanya agak lebih ke bawah dari yang lain.
Selanjutnya, kereta api Cikuray 7047B. Untuk kereta makan pembangkit yang digunakan yaitu MP3 01604 Jak. Kereta api tersebut menjadi milik Depo Jakarta Kota sejak berlakunya GPK 2019. Dan pada saat awal mula baru dimutasi, biasanya MP3 tersebut sering dipakai di kereta api Jayabaya maupun kereta api Anjasmoro. Namun, semenjak diluncurkan kereta api Cikuray, sekarang MP3 tersebut malah sering sekali dinas di kereta api Cikuray. Selanjutnya, kereta api Walahar Express 387A. Lokomotif dinas yang dipakai oleh kereta ini apabila di tahun 2023, loko tersebut sekarang sudah bukan milik Depo Bandung, tetapi sudah dimutasi menjadi milik Depo Purwokerto. Pada perjalanan kereta api Walahar 387A hari ini, bisa dikatakan terdapat hambatan karena beberapa kali tunggu disusul oleh kereta api jarak jauh di stasiun sebelum stasiun Lemah Abang ini. Berikutnya kereta api berantas tambahan 7034A bertemu dengan kereta api Walahar 387A. Seharusnya pertemuan antara kedua kereta api ini terjadinya itu di stasiun Cikarang ketika normal. Namun hari ini tempat bertemunya menjadi pindah di stasiun Lemah Abang. Itu karena kereta api Walahar 387A mengalami keterlambatan. Jadi, di balik keterlambatan 387A ini, kita jadi bisa untuk melihat momen papasan antara kedua kereta api tersebut. Berikutnya, kereta api Limas Priok Cargo 2517. Biasanya kereta ini jalan tepat di belakangnya kereta api Cikuray. Namun hari ini, di lintas Cikampek ke Cikarang, kereta ini menjadi jalan di belakang kereta api Walahar 387A. Itu karena terjadi perubahan urutan akibat kereta api Walahar 387A-nya terlambat. Karena sudah 8 menit berlalu, mungkin 387A sudah masuk stasiun Cikarang. Barusan kereta api Limas Priok Cargo 2518. Ternyata kereta ini jalan 12 menit di belakangnya kereta api berantas tambahan 7034A. Justru bagus kalau begitu, karena kereta ini akan melewati rute yang sama dengan kereta api berantas tambahan setidaknya sampai 24. Jadi kereta ini
tidak mengganggu perjalanan kereta api berantas tambahan. Lalu ini kereta api Argo Parahyangan tambahan 50F. Ada yang beda nih. Biasanya sebelum Nataru 2023, kereta api ini itu sering menyusul kereta api Walahar 390A tepat di stasiun Lemah Abang. Namun hari ini, penyusulan tersebut dibatalkan di Lemah Abang. Dan sebagai gantinya, penyusulan dilakukan di stasiun Cikarang. Artinya saat ini kereta api Walahar 390A belum bisa diberangkatkan dari stasiun Cikarang. Itu berarti 390A-nya menjadi terlambat karena hal ini. Berikutnya kereta api Saunggali 153A. Biasanya ketika kereta api Walahar 390A baru berangkat dari Lemah Abang, itu suka ketemu sama kereta api Saunggali ini. Namun hari ini, hal tersebut tidak bisa dilihat karena kereta api Walahar 390A masih tertahan di stasiun Cikarang. Biasanya kan setelah beberapa menit tunggu disusul oleh kereta api jarak jauh, kereta api lokal akan segera berangkat setelahnya. Kalau setelah 50F masih belum jalan juga, berarti selanjutnya, kereta api Jakatingkir 258C. Ternyata kereta api Walahar 390A masih tunggu disusul oleh kereta api Jakatingkir ketika di stasiun Cikarang. Pantesan aja tadi belum lewat juga itu. Tapi tenang aja, karena waktu berhenti kereta api Walahar 390A cukup lama di stasiun Lemah Abang. Jadinya dapat mengurangi keterlambatan saat berangkat kembali dari Lemah Abang nanti. Tepat di belakang kereta api Jakatingkir ini akan segera masuk kereta api Walahar Express 390A yang udah terlambat banyak. Ini ada kedatangan kereta api Walahar Express 390A masuk stasiun Lemah Abang terlambat 21 menit. Dengan jadwal tiba seharusnya pukul 13 lebih 12 menit. Namun karena jam keberangkatannya adalah 13.27, maka ketika kereta api ini akan berangkat, waktu keterlambatan itu akan berkurang. Karena hal ini, maka penyusulan oleh 50F dibatalkan dan dipindahkan menjadi di stasiun Cikarang. Makanya ini langsung dimasukin ke jalur lurus. Kemudian ini kereta api Menoreh 263. KA Menoreh ini menjadi tidak punya rangkaian kereta ekonomi 2016 karena udah disebar di beberapa kereta api, diantaranya kereta api Ambarwa Express, kereta api Kamandaka Cilacap, kereta api Kaligung, dan kereta api Tawang Jaya Premium. Jadi, sisanya itu mungkin dirasa tidak cukup apabila dibentuk sebagai rangkaian kereta api Menoreh, karena kereta api cadangan itu masih diperlukan dalam kondisi tertentu.
Ini kereta api Argo Sindoro tambahan 7002. Walaupun ketika Nataru 2023 diganti rangkaiannya dari yang lama menjadi yang baru, namun untuk kereta pembangkit maupun kereta makan, seperti yang terlihat hari ini, keduanya itu tidak memakai model yang baru. Berarti mungkin sarana kereta api yang sejenis telah dipakai oleh kereta api yang lain. Dan yang lebih diutamakan itu, untuk memakai yang baru adalah kereta penumpangnya. Kemudian ini kereta api Argo Parahyangan tambahan 52B. Ketika Nataru 2023, kereta wisata Priority pada perjalanan 52B bisa dikatakan hampir setiap hari dibawa. Namun tetap saja, kereta api yang dikurangi untuk diganti sebagai tempat kereta Priority adalah kereta Premium 3. Walaupun kapasitas Premium 3 itu lebih banyak dari satu kereta eksekutif, namun, apabila yang dikurangi itu justru kereta eksekutifnya, takutnya muncul sebuah keluhan. Berikutnya, kereta api Argo Parahyangan tambahan 49A. Kereta ini memakai kereta eksekutif dengan unit dari tipe Malang. Hari ini terlihat ada dua kereta eksekutif punya kereta api Gajayana sedang dipakai di rangkaian kereta api Argo Sindoro tambahan 7002 yang udah lewat sebelum 52B melintas di sini. Untuk nomor kereta api punya Gajayana yang dipinjam oleh kereta api Argo Sindoro tambahan diantaranya adalah K101630ML dan K101637ML. Lalu ini kereta api Fajar Utama YK 143B. Kereta ini bisa dijalankan karena memanfaatkan rangkaian cadangan ketika angkutan Nataru 2023. Bisa dilihat untuk kereta pembangkitnya meminjam dari depo Jakarta Kota yaitu P06403 Jak. Sementara untuk kelas premiumnya, apabila tidak meminjam dari depo yang lain, maka seharusnya hanya membawa 4 kereta premium saja. Namun nambah 2 karena dibantu oleh depo Solo Balapan dan depo Surabaya Pasar Turi. Barusan lewat kereta api Berantas 110A. Tadi di kereta X-4 yaitu K106716BL itu papan namanya miring sebelah karena salah satu tingkatnya ada yang lepas. Tapi anehnya itu masih terpasang, padahal kereta ini lumayan ngebut tadi. Mungkin papan nama yang lepas sebelah itu akan ketahuan oleh pihak stasiun Kedung Gede. Karena kalau di stasiun Kedung Gede itu stasiunnya ada di sebelah kanan. Kalau stasiun Lembang ini kan ada sebelah kiri, jadi nggak kelihatan di papan nama sebelah sininya. Berikutnya kereta api Taksaka 81C. Walaupun ada banyak banget variasi dari kereta api Taksaka ketika Nataru 2023, namun tetap saja kereta api Taksaka yang menggunakan livery High Trip hanya dipasang di rangkaian reguler saja. Jadi sama aja, cuma bisa dilihat di kereta api Taksaka yang sering dilihat sehari-hari. Kemudian ini kereta api Argo Laut 7C.
ada sebuah perbedaan antara kereta api Argo Laut 7C dengan kereta api Taksaka 81C. Karena mereka berdua sama-sama akan muncul dari arah timur di waktu yang hampir berdekatan. Jadi bedanya itu, selain dari segi liverinya, ada pada penempatan kereta pembangkit beserta kereta luxury. Untuk pembangkit dan kereta luxury kereta api Taksaka ada di sebelah timur. Sementara kereta pembangkit dan kereta luxury Argo Laut itu ada di sebelah barat. Lalu ini kereta api Kertajaya 256A. Kereta ini memakai sarana dari depo Surabaya Pasar Turi. Namun ada satu kereta punya kereta api Kertajaya yang dipinjam oleh kereta api Fajar Utama YK 143B. Tepatnya di kereta Premium 5 pada rangkaian 143B itu memakai K3 01875 SBI. Coba nanti dilihat ulang aja ketika kereta api Fajar Utama YK melintas di sini. Tapi untuk kereta api Kertajaya, sebetulnya yang asli dari awal punya kereta api Kertajaya adalah yang angkatan 2019. Kalau 2018 itu hasil mutasi dari depo yang lain. Inilah target incarannya, yaitu kereta api Abang Priok Cargo 2530. Jadi kereta ini mengakhiri perjalanannya di stasiun Lembah Abang karena selanjutnya akan dilansir mundur untuk menuju Cikarang Dryport yang nantinya akan dilakukan bongkar muat. Kereta ini sebetulnya bisa kapan aja tiba di sininya. Tidak selalu jam 3 sore, ada jeda kurang lebih 20 menit untuk persiapan gerakan langsiran. Makanya kereta ini cuma berhenti sampai sebelum melewati perlintasan. Ini ada kereta api kontainer bertemu kereta api kontainer yang sedang langsiran. Jadi udah jelas ya kenapa ketika kedatangan kereta api Abang Priok Cargo perlintasan ini tidak ditutup karena memang tidak ada gerakan langsiran lokomotif. Jadi lokomotifnya itu tetap di situ, nggak pindah kemana-mana. Berarti keretanya itu setelah berhenti cuma nungguin juru langsirnya menuju ke kereta paling belakang.
Ini mau lewat kereta api Argo Cirebon 23F. Jadi kereta api incaran pada sore hari ini nanti munculnya itu dari arah barat. Sebenarnya ada juga yang dari arah timur. Namun untuk yang dari timur yaitu 7007B baru akan melintas di stasiun Lembah Abang ketika hari sudah gelap. Dan saya udah pulang dari stasiun Lembah Abang ini. Tapi sebenarnya sama aja nama kereta apinya. Cuma bedanya itu yang duluan lewat di sore hari ini adalah yang dari Jakarta. Makanya ngincar yang dari Jakarta aja supaya gampang. Berikutnya kereta api Walahar Express 389. Ketika Nataru 2023, banyak sekali sarana kereta ekonomi punya Depo Bandung yang dipinjam untuk membentuk rangkaian kereta api tambahan ketika Nataru 2023. Namun dapat dilihat pada rangkaian KA 389 ini, semuanya itu tetap normal seperti biasa. Maksudnya, dari ketujuh kereta ekonomi, semuanya tetap pakai sarana dari Depo Bandung. Begitupun kereta pembangkitnya juga seperti biasa. Kemudian ini kereta api Argo Parahyangan tambahan 40. Untuk saat ini kereta api Argo Parahyangan tidak seramai yang dulu. Kalau dulu kan setelah yang jam setengah 4 sore, nanti jam 5 sore lebih sedikit pun langsung ada lagi kereta api Argo Parahyangan. Kalau sekarang kan setelah K40 ini, nanti baru ada lagi kereta api Argo Parahyangan dari Jakarta setelah jam 6 sore. Berarti kan makin berkurang perjalanan kereta api Argo Parahyangannya untuk saat ini. Selanjutnya kereta api Tawang Jaya 309A. Sebetulnya kan kalau dulu itu kereta api Tawang Jaya berangkat dari Semarang Poncol setelah jam 12 siang. Namun sekarang malah diubah menjadi jam 10 lebih 15 menit dari Semarang Poncol. Berarti kan dimajukan sekitar 3 jam dari biasanya ketika zaman dulu. Dengan perubahan ini, mungkin penumpang akan lebih nyaman karena tiba di Jakartanya itu masih sore hari, jadi masih bisa nyantai untuk ke tujuan berikutnya. Berikutnya kereta api Brawijaya 74A. Hari ini kereta wisata Priority-nya memakai K1082711 Jak. Enak tuh dapatnya yang pakai pintu otomatis di bagian dalamnya. Dan juga kereta Priority tersebut pada awalnya hanya tersedia 28 tempat duduk dan memiliki satu rak bagasi besar. Namun untuk sekarang, rak bagasi besar tersebut dihapus dan diganti dengan 2 tempat duduk. Tentunya juga ditambah 1 jendela karena dulunya itu bekas tembok. Kemudian ini kereta api Bawangkarta 121D. Coba perhatikan di kereta eksekutif 2,
itu liverynya lebih tebal dan lebih bagus daripada kereta eksekutif lain di rangkaian kereta api Bawangkarta. Walaupun kereta eksekutif 2 saat ini dimiliki oleh Depo Jakarta Kota, namun kereta eksekutif tersebut pernah melakukan perawatan di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Oleh karena itu, livery khas SGO-nya masih dapat terlihat hingga saat ini. Lalu ini kereta api Gumarang 128A. Di sini dikatakan di 2022 ini penumpang kelas eksekutif pada rangkaian kereta api Gumarang seharusnya mendapatkan kereta eksekutif dengan kaca lebar. Karena saat ini Depo Surabaya Pak Harto tidak memiliki sarana kereta eksekutif kaca pesawat karena udah pada dimutasi ke Semarang. Jadi apabila ditemukan ada kereta eksekutif kaca pesawat di kereta api Gumarang, bisa dipastikan kereta itu hasil minjam dari depo lain. Lalu ini kereta api Serayu 304-301A. Walaupun kereta api Serayu setelah ini akan persiapan berhenti di stasiun Cikarang, namun ketika kereta api Serayu melewati stasiun Lemah Abang, kereta tersebut masih dalam kecepatan tinggi. Karena masih cukup jauh, jadinya belum diturunkan kecepatannya. Apabila sudah mendekati stasiun Cikarang, baru tuh kecepatan kereta api ini akan segera diturunkan karena akan berhenti. Selanjutnya, kereta api tambahan GMRYK 7010A. Kereta ini bisa jalan karena memakai kereta bekas Sumatera yang dikembalikan ke Pulau Jawa. Karena PT KAI menambah sarana kereta penumpang terutama di lintas Jakarta-Jogja. Karena kebetulan udah dikirim sebelum Natal dimulai, akhirnya dipakai dulu dengan menggunakan kelas eksekutif dan kelas premium dalam satu rangkaian. Walaupun lebih banyak kelas premiumnya di rangkaian kereta ini. Berikutnya kereta api Argo Bromo Anggrek 1B. Di masa Nataru 2023 ini, rute Surabaya Jakarta mendapatkan kereta api tambahan, yaitu kereta api Sembere tambahan. Kenapa bukan dinamai sebagai Argo Bromo Anggrek tambahan? Karena kereta api tambahan tersebut tidak hanya berfokus pada beberapa stasiun aja, tetapi juga melayani di banyak stasiun yang ada di rute utara, dan juga kereta api tambahan tersebut tidak memakai stainless steel. Inilah kereta api incarannya, yaitu kereta api Sembere tambahan 7008B. Untuk 3PK 2021 ini, pola operasi kereta api Sembere tambahan masih sama seperti 3PK sebelumnya,
yang artinya masih menjaga tradisi dari tahun ke tahun, yaitu kereta api ini digabung dengan kereta api Gajaya Tambahan dengan sistem berbagi rangkaian dengan jumlah 3 rangkaian. Jadi, apabila kereta api Sumber Tambahan ini terdapat layanan kelas priority, maka di kereta api Gajaya Tambahan juga pasti ada kereta api priority-nya. Kemudian ini kereta api Argo Parahyangan 41B melintas tepat 1 menit setelah kereta api Sumber Tambahan lewat di sini. Berarti sebuah kesempatan yang langka ketika 41B bertemu dengan 7008B, karena 7008B itu hanya bersifat sementara jadwalnya. Apabila di luar Nataru, maka 41B tidak akan bisa bertemu dengan 7008B lagi. Jadi sayang sekali gagal dapat momen papasan cuma karena beda 1 menit. Berikutnya kereta api Mataram SAU 35B. Kereta ini pakai lokomotif punya depo Bandung, jadi harus hati-hati jangan salah mengira. Walaupun pakai lokomotif dari depo Bandung, tetapi kereta ini bukanlah Argo Parahyangan. Memang jamnya itu saling berdekatan, dan memang rawan ketukar juga kalau tidak teliti. Cukup perhatikan aja susunan rangkaiannya dari kereta api Mataram. Lebih simpelnya itu, kereta api Mataram lebih panjang rangkaiannya. Berikutnya kereta api Argo Sindoro 12A. Kenapa kereta ini disuruh memakai C-03? Karena apabila C-03 dipasang di kereta api Argo Sindoro Tambahan ataupun di kereta api Argo Muria Tambahan, nanti ketika digambir, lokal C-03 tersebut tidak bisa diputar arah kabinnya dari LH menjadi SH atau sebaliknya, karena kan harus SH ya sebisa mungkin. Berbeda dengan kereta api Argo Sindoro 12A ini, yang mana lokomotifnya itu bisa ditukar bukan di stasiun Gambir. Lalu ini kereta api Jayabaya 106-107. Walaupun depo Jakarta Kota banyak mengarahkan sarana kereta cadangan untuk digunakan sebagai kereta api tambahan saat Nataru 2023, namun ternyata depo Jakarta Kota juga mengalami kekurangan sarana. Bahkan di kereta X13 pada kereta api Jayabaya ini sampai meminjam satu kereta eksekutif punya depo Blitar, yaitu K106707BL. Yang biasanya dipakai di kereta api Berantas ataupun kereta api Singasari. Selanjutnya kereta api Argo Laut Tambahan 57C. Walaupun kereta ini juga sama-sama memakai nama kereta api Argo Laut, namun penempatan kereta priority-nya tidak disamakan seperti kereta luxury di kereta api Argo Laut reguler. Karena perjalanan 57C ini hanya sementara aja selama Nataru 2023. Jadinya tidak perlu mengikuti persis seperti kereta api Argo Laut, penempatan kereta priority-nya dipasang di ujung pun tidak menjadi masalah. Dari arah timur muncul kereta api barang kontainer. Padahal tepat di belakang kereta ini adalah kereta api Bogowonto.
Namun, kenapa kereta ini tidak ditahan dulu di stasiun Lembah Abang? Karena kereta api Bogowonto akan berhenti dulu di stasiun Cikarang. Jadi, jika kereta ini tetap melanjutkan perjalanan, maka tidak akan mengganggu perjalanan kereta api Bogowonto di belakangnya. Kemudian ini kereta api Bogowonto Saut 37C. Temannya kereta api Bogowonto ini adalah kereta api Gajah Wong. Tapi di Nantaro 2023 ini PT KAI sama sekali tidak menjalankan kereta api Gajah Wong. Mungkin alasannya karena udah ada kereta api Senja Utama YK dari Jogja dan kereta api Fajar Utama YK dari Jakarta. Karena kan jam berangkatnya itu mirip banget. Kalau kereta Bogowonto ini kan beda jauh kalau dibandingkan dengan Fajar atau Senja Utama YK. Berikutnya kereta api Bima 76E. Untuk livery Nantaro 2023 yang digunakan seperti biasa untuk livery pada kereta makan, biasanya ukurannya itu lebih panjang sedikit. Dan ini pas banget lokomotif dengan rangkaian keretanya kompak sama-sama memakai livery Nantaro 2023. Walaupun untuk livery pada kereta penumpangnya sama aja seperti sebelumnya, maksudnya tidak menyeluruh, hanya bagian tertentu aja. Dan ditutup oleh kereta api Jayakarta 254B. Ternyata lokomotifnya juga sama memakai livery Nantaro seperti lokomotif pada kereta api Bima sebelumnya. Oke, cukup sekian dari video hunting kereta api. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.